Alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'alakum bainakum rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para kiai, para ustadz dan para tokoh yang hadir di pagi hari ini, dan juga yang kita hormati Bapak Yahya beserta Ibu, dan juga semua keluarga besar dari kedua mempelai. Yang berbahagia Mas Pandu dan Mbak Sanas, yang semoga kita doakan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allah berkahi rumah tangganya, Allah muliakan rumah tangganya, dan Allah angkat derajat rumah tangganya. Bukan saja berkumpul dan bersatu di dunia, akan tetapi bersatu dan berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Mas Pandu dan Mbak Sanas yang berbahagia, ada 4 sikap yang harus kita hadirkan di dalam rumah tangga kita, agar rumah tangga kita senantiasa ada dalam keberkahan dan kebahagiaan. Ini nasihat bukan saja untuk Mas Pandu dan Mbak Sanas, akan tetapi boleh jadi nasihat untuk kita semua yang tengah menjalani mahligai rumah tangga. Apa itu 4 sikap yang harus kita hadirkan agar rumah tangga kita senantiasa di dalam keberkahan dan kebahagiaan? Sikap yang pertama adalah sikap ikhlas. Ikhlas artinya secara bahasa suci, bersih, bening. Secara istilah ikhlas artinya menyandarkan semua urusan kita, semua aktivitas kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kita mencintai pasangan kita dikarenakan kekayaannya, karena kekayaan ada habisnya. Bahkan kekayaan akan cepat lebih habis ketika dikelola tidak dengan benar. Juga kita jangan mencintai pasangan kita dikarenakan parasnya atau kecantikannya, karena kecantikan ada masa expirednya. Kalau kita pada saat ini pernah melihat ibu-ibu yang berumur 50 tahun masih dalam keadaan kelihatan cantik, sudah barang tentu lebih cantik ketika mereka masih umur 20 tahun. Juga kita jangan mencintai pasangan kita dikarenakan keturunannya, karena seorang anak pasti beda
adanya dengan orang tua. Maka cintailah pasangan kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak ada amal perkara kecuali Allah terima amal perkara itu ketika diamalkan atau dilakukan dalam keadaan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesan saya kepada Mas Pandu dan Mbak Sanas, agar kiranya memasang niat dari awal bahwa kita menjalin pernikahan ini bukan karena sesuatu yang lain kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita sudah niat di awal bahwa pernikahan kita dilandasi karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun aktivitas kita nanti di dalam rumah tangga merupakan menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nanti Mas Pandu keluar dari rumah untuk mencari rezeki, untuk memenuhi kebutuhan. Ketika keluar dari rumah masih ingat bahwa dulu membina rumah tangga dengan dilandasi niat lillahi ta'ala. Maka ketika mencari rezeki, mungkin di tempat kerja atau di tempat usaha, itu juga dicatat oleh Allah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Mbak Sanas ketika di rumah, mungkin merapikan perabot rumah tangga, mempersiapkan hidangan, disiapkan untuk nanti ketika Mas Pandu pulang dari kerja. Itu juga merupakan ibadah Mbak Sanas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika nanti Mas Pandu pulang dari kerja, Mbak Sanas menyambut dengan ceria dan bergurau untuk melepaskan kelelahan ketika seharian bekerja. Itu bergurau dengan suami juga dicatat oleh Allah sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di awal sudah memasang niat kita menjalin rumah tangga karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih daripada itu, ketika Mas Pandu melakukan hubungan suami istri yang mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Karena di awal pernikahan sudah niat ikhlas karena Allah, maka sudah mendapatkan nikmatan ketika berhubungan, juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena sudah niat kita berumah tangga karena Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada balasan selain surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah sikap yang pertama, yaitu kita harus ikhlas menjalin rumah tangga karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sikap yang kedua, kita harus ridho. Ridho artinya adalah menerima apapun yang Allah berikan, apapun Allah hadirkan di dalam rumah tangga kita, sehingga kita benar-benar mendapatkan ridho. Kalau kita mencintai karena kelebihannya, itu sudah biasa. Kalau kita mencintai pasangan kita dikarenakan sesuatu yang menarik perhatian kita, itu hal yang biasa. Akan tetapi bagaimana ke depan? Kita harus bisa menerima kekurangan-kekurangan dari pasangan kita. Mungkin sebelum menikah kita mengenal Mas Pandu atau Mbak Sanas, kita taunya yang baik-baik saja. Itu sudah biasa karena masing-masing masih menjaga image untuk tampil yang lebih baik dan untuk memberikan kesan yang lebih baik. Namun nanti setelah menikah, menjalani rumah tangga, nanti ke depan pasti akan menemukan sesuatu yang tidak menyenangkan. Karena mengetahui kekurangan-kekurangan dari pasangan kita. Maka ketika kita mengetahui kekurangan-kekurangan dari pasangan kita, kita bersyukur karena kelebihannya, dan kita mendapatkan pahala ketika kita sabar
menghadapi perbedaan di dalam rumah tangga. Hari ini banyak pasangan rumah tangga yang menceritakan kekurangan-kekurangan atau menceritakan aibnya pasangan sendiri. Untuk kita jangan sampai lakukan yang demikian, karena pasangan itu adalah pakaian kita, sehingga apa yang ada di dalam pasangan kita merupakan bagian dari diri kita sendiri. Maka ingat, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 216, boleh jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Boleh jadi engkau menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah Maha mengetahui, sedangkan engkau tidak mengetahui. Maka kalau Mas Pandu dan Mbak Sanas ingin diridhoi oleh Allah, maka kita pun harus ridho, kita pun harus menerima apapun yang Allah hadirkan di dalam rumah tangga kita. Itulah sikap yang kedua, yaitu harus menerima baik kekurangan maupun kelebihan. Kita harus ridho karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sikap yang ketiga adalah sabar. Agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dalam rumah tangga, sikapnya yang ketiga adalah sabar. Apa artinya sabar? Sabar adalah menahan diri, menahan hati untuk tidak melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa di antara sikap yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di antaranya adalah suka marah. Kalau marah itu sendiri, sebenarnya marah itu baik. Tidak mungkin diciptakan oleh Allah sesuatu yang tidak baik. Karena kalau orang tidak mempunyai rasa marah, berarti orang itu tidak sempurna.